Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azul Arifin dengan NIM 6670220045 dari kelas 4A dengan mata kuliah perbandingan sosial dan juga politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan tugas ujian tengah semester terkait dengan perbandingan sosial dan juga politik negara-negara yang ada di dunia. Di sini saya akan mengambil kedua negara, yakni negara Australia dan juga Amerika, yang dimana kita melihat antara perbandingan sosial politiknya. Sejarah berdirinya Amerika adalah terjadi pada saat pemukiman dan juga penjelajahan Eropa pada abad ke-15 dan juga awal abad ke-16, di mana dilakukan oleh Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Hernan Cortes, yang kemudian terjadi pemberontakan kolonial akibat terjadinya ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1775 hingga 1783, yang selanjutnya dilakukan oleh pembentukan konstitusi setelah adanya kemerdekaan, yang kemudian didirikan negara-negara bagian di negara Amerika, yang kemudian memiliki kebijakan dan juga kewenangannya masing-masing untuk menjalankan pemerintahannya. Perkembangan Amerika pada abad ke-20 ini banyak menuai kontroversi karena memang pada saat abad ke-20 Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan juga militer global terkuat antara Perang Dunia ke-1 dan juga Perang Dunia kedua, serta adanya Perang Dingin melawan Uni Soviet adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah modern Amerika Serikat, yang dimana pada saat Perang Dingin tersebut adalah dengan memperebutkan ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologi demokrasinya, demokrasi liberal, dan juga Rusia dengan ideologi komunisnya. Sistem pemerintahan yang ada di Amerika memiliki kesamaan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang dimana sistem pemerintahan di Amerika terdiri dari beberapa lembaga, yakni eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sama halnya dengan di Indonesia, eksekutif di Amerika dipimpin oleh kepala negara, yang dimana memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan atas pelaksanaan seluruh hukum dan juga seluruh persetujuan atas undang-undang yang akan disahkan pada saat Kongres itu. Yang kedua yaitu lembaga legislatif, yang dimana lembaga legislatif ini terbagi menjadi dua bagiannya, yaitu Dewan Perwakilan dan juga Senat. Dewan Perwakilan ini bisa dikatakan sebagai House of Representative, yang dimana tugas dan kewenangannya adalah untuk membuat kebijakan dan juga pengawasan terhadap kinerja dan juga pelaksanaan terhadap kebijakan itu yang dilakukan oleh eksekutif. Yang kemudian yaitu ada lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif ini disimpulkan sebagai Mahkamah Agung atau Supreme Court dan juga sistem pengadilan federal, yang dimana tugas mereka adalah menafsirkan undang-undang yang telah disahkan dan juga dirancang oleh Dewan Perwakilan dan juga Senat pada saat Kongres. Dan juga yudikatif ini memutuskan kesesuaian kebijakan pemerintah yang sebelumnya sudah dirancang, apakah sudah sesuai atau belum yang kemudian setelah ditafsir kemudian dilihat dari kesesuaiannya, lembaga yudikatif ini akan melihat menyelesaikan hukum-hukum yang ada entah itu hukum private ataupun hukum publik, yang dimana keseluruhan hukum itu berada di tangan yudikatif atau Mahkamah Agung. Sistem pemerintahan di Amerika juga hampir sama dengan negara Australia, ya, karena memang Amerika ini memiliki negara-negara bagian, yang dimana negara bagiannya ini diberikan kewenangan ataupun tugas untuk menjalankan pemerintahan sendiri atas otonomi wilayah sendiri yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, yang dimana
Selain itu, pemerintahan yang ada di Amerika ini sifatnya adalah sistem pemerintahan yang federal. Kita melanjutkan dengan sistem kepartaian yang ada di Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat menganut sistem multipartai. Akan tetapi dalam praktiknya, di Amerika Serikat terdapat dua partai yang mendominasi dan juga menjadi dua partai yang menjadi tombak utama dalam pemerintahan Amerika Serikat, yakni yang pertama adalah Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Partai Demokrat merupakan salah satu partai politik tertua yang ada di Amerika Serikat yang juga memiliki akar sejarah yang kuat dalam dukungan terkait dengan hak sipil, kebijakan sosial, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Partai Demokrat ini cenderung mendukung kebijakan liberal seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan juga regulasi ekonomi. Yang kemudian lawan dari Partai Demokrat ini adalah Partai Republik, yang dimana Partai Republik ini merupakan partai politik lama di Amerika Serikat dan cenderung mendukung kebijakan yang konservatif seperti kebebasan individu, pasar yang bebas, dan pertahanan militer yang kuat. Mereka sering menekankan pentingnya kebebasan individual, kepatuhan pada konstitusi, dan juga pengurangan peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Partai Demokrat dan juga Partai Republik ini memiliki ideologi yang berbeda, akan tetapi tetap mendominasi dalam pemerintahan yang ada di Amerika. Meskipun ada Partai Demokrat dan juga Partai Republik, ada salah satu partai ketiga dan juga independen di antara kedua partai lainnya, yakni Partai Libertarian, Partai Hijau, dan juga Partai Kemerdekaan Texas, yang dimana partai-partai tersebut merupakan partai yang independen yang kadang-kadang berhasil memenangkan pemilihan di tingkat lokal atau di negara-negara bagian. Dengan sistem pemerintahan otonomi daerah kepada pemerintah lokal, membuat Partai Hijau dan juga Partai Kemerdekaan Texas ini terkadang memenangkan pemilihan. Sistem pemilihan yang ada di Amerika Serikat berdasarkan sistem distrik tunggal, yang dimana cenderung mendukung dominasi partai politik utama seperti Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Seperti dalam pemilihan presiden, sistem pemilihan ganda atau electoral college menyebabkan kandidat dari partai-partai kecil seringkali kesulitan untuk bersaing dengan kandidat dari partai-partai yang menjadi tombak utama, yakni Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Selain itu, pada saat pemilihan calon pemimpin mereka di Amerika Serikat juga pengaruh uang dan juga media menjadi salah satu faktor penentu kemenangan pada saat kampanye dan juga pemilihan. Karena mengapa kandidat dan juga partai politik ini menghabiskan jumlah uang yang besar untuk mendapat massa yang besar dan juga untuk keberhasilan mereka menarik perhatian dari opini publik. Ketika kita menarik sejarah terkait dengan ideologi kedua partai tersebut, bisa dikatakan kedua partai tersebut memiliki sejarah yang cukup baik dan juga mengalami pergeseran atau revolusi gitu. Seperti Partai Demokrat yang dimana berakar pada prinsip-prinsip demokrasi yang populis dan juga inklusif. Yang dimana pada awal berdirinya Partai Demokrat ini mendukung hak-hak minoritas seperti buruh, petani, minoritas ras, dan juga kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Pada saat abad ke-19, Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang liberal dalam hal dukungan terhadap perluasan hak-hak sipil, kebijakan proteksionisme ekonomi, dan penggunaan kekuasaan pemerintah federal untuk menangani masalah sosial dan juga ekonomi. Ideologi Demokrat juga seringkali terkait dengan dukungan terhadap kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan kebijakan ekonomi yang progresif. Selain itu, dari Partai Republik juga lahir sebagai partai anti perbudakan pada tahun 1854 dan juga penerus dari gerakan anti perbudakan abolisionis, yang dimana ideologi partai ini merupakan prinsip konservatif yang menekankan kebebasan individu, perlindungan hak milik, dan kekuatan terbatas pemerintah federal. Kita lanjut ke dalam sosial budaya yang ada di Amerika Serikat. Beberapa ciri khas yang menjadi karakteristik Amerika Serikat dilihat dari
egalitarianisme, self-interest, kerja keras, dan juga inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di Amerika Serikat, kemudian multikulturalisme, konsumerisme, dan hedonisme, kemudian perubahan dari monokulturalisme ke multikulturalisme. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak berhasil menciptakan kosmopolitanisme, terlihat dari kesulitan membentuk identitas bersama, mencapai adanya perdamaian, kesetaraan, dan kebebasan budaya dalam masyarakatnya. Mengapa hal demikian? Karena rasisme di dalam masyarakat yang ada di Amerika masih sangat kuat dan juga merusak nilai-nilai HAM seperti kesetaraan dan juga kebebasan ras. Yang dimana hal ini sulit membentuk identitas bersama dan juga mencapai perdamaian abadi. Dalam kehidupan sosial berbudaya, Amerika Serikat masih mengalami banyak permasalahan. Salah satunya adalah rasisme yang menjadi persoalan utama dalam sosial budaya yang ada di Amerika Serikat. Kemudian kita lanjut kepada perbandingan sosial dan juga politik ke negara kedua, yakni negara Australia, yang dimana sistem pemerintahan dan juga bentuk negaranya sangat berbeda dengan negara Amerika, yang dimana Amerika merupakan sebuah negara yang berbentuk negara demokrasi dengan sistem pemerintahan hampir serupa dengan Indonesia gitu, yaitu demokrasi liberal gitu. Sedangkan Australia adalah salah satu negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang monarki konstitusional, yang dimana kepala negara di Australia itu dipimpin oleh seorang raja atau ratu, yang kemudian sistem pemerintahannya akan dijalankan dan juga dilaksanakan oleh seorang Perdana Menteri, yang dimana tugas dan juga kewenangan dari kedua pihak tersebut memiliki kewenangannya masing-masing dalam sistem pemerintahan yang ada di Australia. Australia merupakan salah satu benua yang terletak di belahan selatan bumi dan juga merupakan sebuah negara yang berdaulat, yang dimana Australia ini berdiri dari adanya proses federasi pada abad ke-19 Australia yang merintis jalan menuju persatuan politik, yang dimana pada saat itu Australia merupakan koloni ke-6 dari Inggris yang kemudian membentuk negara persemakmuran Australia dengan Canberra sebagai ibu kotanya. Canberra kemerdekaan penuh. Meskipun Australia mendapat kemerdekaan dalam hal pengaturan internal pada abad ke-20, hubungan konstitusional antara Inggris dan juga Australia masih tetap berjalan dan meloloskan Undang-Undang Australia pada tahun 1986. Dengan menjadi negara persemakmuran Inggris, Australia sama halnya dengan negara Inggris, yakni dipimpin dengan seorang raja, yakni Raja Charles III pada saat ini, yang dimana kekuasaannya itu adalah sebagai simbolik dan juga seremonial. Selain itu, seorang raja dan juga ratu di negara Australia juga terlibat dalam pembentukan pemerintahan Australia. Mereka memiliki peran formal dalam menunjuk gubernur jenderal Australia yang merupakan wakil resmi atau ratu di Australia. Kemudian mereka juga memiliki kewenangan untuk mensetujui undang-undang oleh Parlemen Australia, yang kemudian kewenangan berikutnya adalah memiliki kewenangan untuk memberikan gelar dan juga penghormatan kepada warga Australia atas saran pemerintah. Meskipun demikian, kewenangan seorang raja atau kepala negara yang ada di Australia memiliki kewenangan yang terbatas karena mereka hanya sebatas simbolik atau seremonial sebagai lembaga pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri gitu. Kemudian sistem pemerintahan yang ada di Australia akan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri, ya dimana Perdana Menteri di Australia memiliki kewenangan sebagai berikut, seperti dengan sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan dan juga bertanggung jawab atas arah dan juga pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, memiliki kewenangan untuk penunjuk menteri sebagai kabinet yang termasuk dalam menteri senior yang bertanggung jawab atas berbagai portofolio dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya kewenangan dari Perdana Menteri adalah mengarahkan kebijakan atau proses pembentukan kebijakan pemerintah
dan juga memberikan saran-saran kepada menteri untuk mengembangkan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan platform partai dan juga kebutuhan negara. Kemudian melakukan mengkoordinasikan pemerintahannya, di mana Perdana Menteri ini bertanggung jawab atas koordinasi kerja pemerintah di berbagai tingkat. Sama halnya dengan Amerika Serikat, Australia juga dalam sistem kepartaiannya menganut dua partai, yang dimana Partai Buruh dan juga Partai Liberal menjadi salah satu dua partai yang mendominasi dalam pemilihan umum, yang dimana keduanya ini memiliki perbedaan ideologi. Partai Liberal lebih cenderung terhadap ideologi konservatif dan juga liberalnya, sedangkan Partai Buruh adalah kecenderungannya terhadap sosialis dan juga kesejahteraan para buruh. Meskipun ada partai-partai politik lain yang berada di Australia, akan tetapi dua partai ini sangat berpengaruh besar dalam proses pemilihan umum yang ada di Australia, entah itu pemilihan Senat, DPR, dan juga sebagainya. Nah, meskipun demikian, dalam otonomi daerahnya masing-masing, terdapat juga partai-partai politik lokal yang minoritas yang mampu bersaing di tingkat lokal. Sistem pemilihan yang pernah dilakukan oleh Australia memiliki 3 sistem. Yang pertama, plurality system. Jadi sistem ini pernah diterapkan oleh negara Australia dan juga menjadi sistem yang paling sederhana yang pernah dilakukan oleh Australia, yang dimana pemilihan ini melihat dari suara mayoritas mutlak. Kemudian sistem pemilihan yang kedua adalah majority system, yang dimana sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seorang kandidat mendapatkan suara mayoritas secara mutlak dalam situasi seorang kandidat ini memperoleh suara mayoritas dengan pemungutan suara pertama. Kemudian sistem pemilihan yang ketiga yang pernah dilakukan oleh Australia adalah proportional representasi system, di mana sistem ini sengaja didesain untuk memastikan representasi dari parlemen ini mencerminkan secara proporsional perolehan suara dari masing-masing partai politik. Hal ini dicapai dengan cara menggunakan metode seperti single transferable vote (STV), di mana seorang pemilih akan memberikan preferensi atas sejumlah kandidat dalam urutan berdasarkan distribusi preferensi yang diinginkan. Kemudian kursi parlemen akan dialokasikan berdasarkan distribusi preferensi suara dengan memperhatikan ambang batas minimal yang ditetapkan untuk mendapatkan kursi. Dalam pemilihan ini terdapat 2 partai mendominasi, yakni Partai Liberal dan juga Partai Buruh. Kemudian kita lanjut ke dalam sosial budaya yang ada di negara Australia, yang dimana penduduk asli Australia merupakan sebagai aborigin dan juga Torres Strait Islander. Mereka memiliki warisan budaya yang kaya, meliputi bahasa, seni, musik, metodologi, dan pengetahuan tradisional yang unik. Multikulturalisme yang ada di Australia itu diakui oleh negara-negara luar karena memiliki multikultural yang sangat kaya dengan imigran dari berbagai belahan dunia yang memperkaya keberagaman budaya bangsa ini. Australia juga menjadi salah satu tempat yang sering didatangi oleh para imigran sehingga terdapat multikulturalisme yang baik dan juga unik di dalamnya. Dari segi bahasa resmi Australia menggunakan bahasa Inggris. Namun keberagaman bahasa juga menjadi ciri khas yang signifikan di negara Australia. Sebab banyak imigran yang tinggal di Australia seperti bahasa Mandarin, Italia, Arab, Yunani, dan masih banyak lagi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Australia adalah nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan sikap ramah terhadap sesama yang dimana mencerminkan sikap yang toleransi dan juga menjunjung keselarasan. Selain itu, sikap santai dan juga rendah hati menjadi ciri khas masyarakat Australia. Dengan budaya yang kontemporer, Australia mencakup nilai-nilai seperti perbedaan bahasa saja, akan tetapi keberagaman dalam seni musik dan juga lainnya memiliki keselarasan kontribusi besar terhadap dunia seni dan budaya yang kemudian akan melahirkan karya-karya kreatif masyarakat Australia yang menjadi ciri khas dan juga keunikan yang inovatif. Seperti beragamnya
genre mulai dari rock hingga musik tradisional aborigin yang menampilkan kekayaan warisan dari negara Australia ini. Kemudian dari segi pendidikan dan juga budaya, Australia memiliki banyak warisan budaya yang hadirnya dengan museum, galeri seni, pusat seni pertunjukan, dan perpustakaan. Dalam keberagaman tersebut, masyarakat Australia dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada seperti bahasa, seni, mitologi, bersanding harmonis dengan kontribusi budaya dari para imigran-imigran yang datang ke negara Australia dengan adanya kesetaraan dan juga kebebasan yang dijunjung tinggi dalam negara Australia, sehingga menjadikan Australia memiliki keberagaman yang sangat unik dan juga menjadi sebuah identitas nasional. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari penjelasan perbandingan sosial dan juga politik antara kedua negara, yakni Amerika Serikat dan juga Australia, di mana keduanya memiliki sebuah perbedaan. Meskipun kedua negara ini memiliki pemerintahan yang federal, akan tetapi dari sistem pemerintahannya dan juga sosial budayanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan juga memiliki keberagamannya masing-masing gitu. Seperti Amerika yang dimana negaranya berbentuk republik, sedangkan Australia berbentuk sebagai monarki konstitusional. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.